Firman Tuhan pada hari ini dengan tema Yesus datang memberi sukacita. Sudah ada? Oke. Ada naik sedikit? Ya. Kekristenan adalah agama sukacita. Dan sukacita sejati datang dari Tuhan. Saudara, Tuhan ingin kita menjalani kehidupan keagamaan kita. Tuhan ingin kita menjalani kehidupan kerohanian, kekristenan kita itu dengan sukacita. Tuhan ingin saudara kehidupan Kristen kita ini atau kehidupan rohani kita sebagai orang percaya, agama bukan sebagai sesuatu yang menakutkan. Kekristenan atau iman Kristen bukan sesuatu yang menakutkan. Tetapi perlu kita nikmati, kita hayati setiap hari, setiap waktu, sehingga menjadi orang Kristen itu seharusnya sukacita. Karena apa saudara? Karena dalam perjanjian lama, bangsa Israel tidak bisa hidup, tidak mampu menjalankan hukum Taurat. Dalam perjanjian lama, saudara umat Allah itu kehidupan keagamaannya diatur berdasarkan hukum Taurat. Dan dengan hukum Taurat itu saudara manusia tidak sanggup. Jadi keagamaan itu menjadi berat. Penuh dengan syariat, penuh dengan aturan, penuh dengan segala bentuk tetek bengek saudara. Kalau berdosa mempersembahkan ini, kalau dosa ini mempersembahkan ini, ada hewan ini, ada hewan. Pokoknya betul-betul rumit saudara. Nah saudara, Tuhan tidak inginkan seperti itu. Kedatangan Kristus mengubah pola prinsip kehidupan keagamaan, prinsip kehidupan umat percaya, menjadi orang-orang yang sebenarnya menjalankan kekristenannya, menjalankan kehidupan keagamaannya, bagaimana kita menjalankan firman Tuhan itu dengan sukacita, bukan lagi menakutkan. Sebenarnya kehidupan keagamaan itu saudara, Tuhan rancang seperti orang dan hidup dalam suatu keluarga. Yang diinginkan dalam suatu keluarga itu adalah keharmonisan dan sukacita. Itulah yang Tuhan rancang. Lalu saudara, Tuhan juga tahu bahwa setelah manusia jatuh dalam dosa, hidup manusia penuh dengan masalah, penuh dengan pergumulan, penuh dengan tantangan. Sehingga manusia itu hari demi hari menghadapi masalah, hari demi hari menghadapi kerumitan-kerumitan hidup. Dan Tuhan tidak ingin kita terus terjebak dalam permasalahan sehingga kehilangan sukacita. Tapi yang Tuhan inginkan adalah bagaimana orang percaya, orang Kristen itu menjalani hidup hari-harinya, profesinya, kegiatannya, seluruh aktivitasnya, menjalaninya dengan sukacita. Meskipun kita tidak bisa menghindar dari masalah dan pergumulan, tapi orang Kristen tidak boleh kalah dengan masalah pergumulan itu. Sukacita harus ada dalam diri kita. Meskipun tentu ada masalah, ada pergumulan, kita mengalami suka duka, mengalami kesedihan, mengalami penderitaan, tetapi tidak boleh berlarut-larut. Karena ada sukacita itu, saudara. Namun demikian, saudara, sukacita dalam iman Kristen bukanlah sukacita murahan. Bukan sukacita gampangan, bukan juga sukacita tempelan. Sukacita tempelan, kebahagiaan tempelan itu kebahagiaan yang berdasarkan situasi, kondisi. Orang baru menikah, melakukan pernikahan pasti bahagia. Orang dapat hadiah pasti sukacita. Orang dapat kabar baik pasti senang. Nextnya bagaimana? Kalau ada masalah, ada pergumulan, sukacita itu hilang. Kebahagiaan itu hilang. Ini adalah kebahagiaan sukacita secara umum. Yesus tidak ingin seperti itu. Yesus inginkan dalam kondisi masalah, dalam kondisi pergumulan, dalam kondisi dapat hadiah, dalam kondisi dalam situasi yang senang, kita tetap sukacita. Karena sesungguhnya sukacita yang datang dari Tuhan, bukan dari luar, semata-mata bukan dari luar, tapi dari dalam diri kita, yaitu dari Tuhan sendiri. Kita lihat saudara satu statement berikutnya. Di atas, buka lagi. Lanjut. Ya, saya lihat ya. Ketika kita mengerti sukacita dengan benar, sangat membantu kita
untuk memprioritaskan apa yang paling penting dalam hidup ini. Dan menghargai hidup ini dengan cara yang jauh lebih dalam dan bermakna. Saudara, ketika kita mengerti sukacita dengan benar, saudara, apa sih arti sukacita yang benar itu? Maka kita akan sangat membantu kita untuk memprioritaskan apa yang paling penting dalam hidup ini. Dan bagaimana kita menghargai hidup ini dengan cara yang jauh lebih dalam dan lebih bermakna. Setelah saya mempersiapkan firman Tuhan ini, merenungkannya saudara, baca firman Tuhan, referensi, pengalaman hidup. Lalu saya menyimpulkan, apa sih itu sukacita? Nah ini kesimpulan saya secara pribadi. Coba dibuka lanjutnya. Sukacita adalah suatu kehidupan yang tenang, teduh, dan damai sejahtera dalam segala keadaan. Itu semata-mata bukan karena usaha manusia, tetapi karena kasih karunia Allah di dalam Kristus dan firman-Nya. Suatu kehidupan yang tenang, teduh, dan damai sejahtera dalam segala keadaan. Semata-mata bukan karena usaha manusia, tetapi karena kasih karunia Allah di dalam Kristus dan firman-Nya. Lalu sudah bertanya, apakah Pak Tom mengalami itu 100%? Belum, saudara. Itu jadi satu pergumulan. Bagaimana saya dalam masalah, dalam pergumulan, kalau merenungkannya saudara, bagaimana saya bisa tenang, teduh, dan damai sejahtera dalam segala keadaan. Dan semata-mata bukan karena usaha saya, tetapi karena kasih karunia Allah di dalam Kristus dan firman-Nya. Hari ini saya membagi tentang 4 kebenaran tentang sukacita. 4 kebenaran tentang sukacita. Yang pertama, sukacita sejati datang dari Allah atau dari Tuhan. Lukas pasal 2 ayat 10 di sana dikatakan, lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Yesus datang memberi kesukacitaan besar. Kesukacitaan besar ini saudara, merombak kehidupan pola agama lama yang berdasarkan hukum Taurat, tapi yang baru berdasarkan kasih karunia anugerah Allah. Kita mengalami sukacita karena apa? Kita ditebus dari dosa, memperoleh keselamatan. Dan sukacita berikutnya adalah ketika kita menjadi orang percaya, mendengarkan firman Tuhan, mengerti Alkitab, mengerti kebenarannya, lalu kita menjadi orang Kristen yang menjalani hidup kita hari demi hari. Yang Tuhan inginkan adalah kita mengalami satu sukacita. Amin saudara? Aminkan dulu sebelum melanjutkan saudara ya. Meskipun saudara belum paham betul, kita lanjutkan. Yesus datang untuk membawa sukacita yang besar dalam kehidupan kita. Saudara, apa yang Tuhan inginkan? Yang Tuhan inginkan gini saudara ya. Biarlah kita menjalani hidup ini tidak 100% fokus pada diri kita sendiri. Mari kita belajar juga tidak fokus kepada masalah kita. Tapi marilah kita belajar untuk fokus kepada Tuhan. Melihat Yesus itu bagi kita. Melihat Allah itu bagi kehidupan kita. Dalam Nehemia pasal 8 ayat 11c dikatakan, sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganku. Saudara, sukacita karena Tuhan itulah perlindunganku. Lalu dalam Kisah pasal 2 ayat 28 dikatakan, engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Melalui firman Tuhan, saudara, melalui kebenaran-kebenarannya, Tuhan berikan kepada kita jalan kehidupan. Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapanmu. 2 Korintus pasal 8 ayat 2 dikatakan, selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap
Dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. 2 Korintus pasal 8 ayat 2 ini, saudara, menceritakan kehidupan jemaat Tuhan di Makedonia. Mereka mengalami tantangan hidup, penderitaan hidup, tetapi mereka mengalaminya dengan sukacita yang meluap. Saudara, kalau kita fokus dengan diri kita, fokus dengan penderitaan kita, maka kita akan terpuruk dengan keadaan kita. Ketika saya masih kecil, saya masih ingat dan tidak pernah lupa untuk selama-lamanya, saudara. Entah karena masalah, saraf-saraf otak saya, atau karena banyak mengalami trauma hidup, saudara. Seringkali malam-malam, saya ini berbicara bukan mengada-ada, saudara ya. Seringkali malam-malam kalau tidur itu, saudara, saya mengalami banyak ketakutan karena mimpi buruk. Berbagai mimpi buruk, saudara. Saya bertobat bukan karena instan, pada waktu remaja atau pemuda tidak. Saya lahir dalam keluarga yang sebelumnya non-Kristen, menjadi Kristen, tapi belum betul lahir baru orang tua kami. Di rumah seringkali banyak pertengkaran, dan saya menemukan kebahagiaan di gereja, di sekolah minggu. Meskipun jalan ke gereja itu 3 kilo, jalan kaki, saudara. Tapi saya merupakan sukacita di gereja. Saya masih ingat cerita-cerita firman Tuhan, puji-pujian masih ingat sampai sekarang. Saya mengalami sukacita dan di situ juga saya mengambil komitmen. Waktu saya tinggal di Rogo Jampi, arah yang 3 kilo lah, saudara. Dan ketika saya mengalami mimpi-mimpi buruk, saudara, enggak tahu kenapa, dari alam sadar itu ada satu teriakan, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Dan ketika saya bangun, saudara, keringat dingin mengguyuri tubuh saya. Itu berulang-ulang. Tetapi saudara, ketika mengalami masalah-masalah itu, ada satu kesadaran lagi timbul dari alam sadar saya untuk mengatakan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Berulang-ulang tapi semakin lama semakin hilang dan akhirnya hilang. Kenapa itu terjadi, saudara? Karena saya percaya kuasa Tuhan bekerja atas diri saya. Tuhan mampu menghalangkan segala bentuk berbagai masalah hidup, termasuk masalah-masalah di dalam diri saya. Kristus telah mati buat saya dan saudara. Dan dia ingin kita mengalami sukacita dalam hidup ini. Yang kedua, saudara, saya ingin lebih lanjut karena ada 4 poin. Yang pertama, sukacita sejati datang dari Tuhan, dan ini perlu kita renungkan baik-baik. Yang ketiga, sukacita itu lahir dari keyakinan, dari iman yang sungguh-sungguh, dari keyakinan, dari iman yang dalam. Matius pasal 2 ayat 10 dikatakan, Matius pasal 2 ayat 10, ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Ini cerita tentang orang Majus. Orang Majus yang mendapat pengertian hikmat bahwa akan lahir juru selamat, dan dia dituntun oleh bintang itu. Dan sampai akhirnya ketika melihat bintang itu berhenti pada satu tempat, maka mereka dikatakan sangat bersukacitalah mereka. Apa modal dari iman percaya para Majus ini? Saudara, apa modalnya? Apa yang membuat mereka yakin bahwa itu juru selamat? Tidak ada. Lalu, mengapa mereka percaya? Hanya keyakinan, iman yang ada dalam diri mereka. Berdasarkan pengetahuan mereka sendiri. Berdasarkan apa yang mereka alami dan lakukan. Berdasarkan profesi mereka. Berdasarkan keahlian mereka. Namun sudah tetap saja diragukan. Apa yang kamu bisa percayai? Tetapi saudara, mereka yakin iman percaya mereka kuat. Bahwa juru selamat itu akan lahir melalui arah yang diberikan oleh bintang. Sampai akhirnya ketika melihat bintang itu berhenti di satu tempat. Alkitab katakan mereka bersukacita. Dengan kata lain, saudara, tidak ada kata lain yang lebih tepat mengatakan bahwa kita hanya bisa mengimani, meyakini bahwa Yesus itu juru selamat. Dan ketika keyakinan kita kokoh, iman kita kuat, maka kita bisa mengalami sukacita dalam hidup ini. Dalam Yohanes pasal 20 ayat 29 katakan, kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya.
Dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 8 dikatakan, sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya, kamu bergembira. Kamu bersukacita, karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Saudara, di zaman modern ini ilmu pengetahuan, teknologi yang berkembang, manusia mengalami dua sisi yang kontradiksi. Dua sisi yang bertentangan. Sisi satu, saudara, manusia dimanjakan dengan ilmu pengetahuan, dengan teknologi yang modern, sehingga uang, kekuasaan, saudara, dan teknologi menguasai orang serba mudah, serba gampang. Lalu saudara, orang merasa tidak lagi membutuhkan Tuhan. Lalu bagaimana caranya mereka mendapat penghiburan? Lalu bagaimana caranya mereka mendapat sukacita? Melalui pemenuhan kebutuhan material. Pemenuhan kebutuhan dari apa yang disodorkan oleh dunia ini. Tapi saudara, survei mencatat angka tertinggi orang-orang yang mati bunuh diri, stres, justru ada di kota-kota besar. Jepang, Korea, New York, Singapura mungkin juga saudara. Orang-orang yang sebenarnya secara ilmu pengetahuan teknologi hidup berkecukupan. Tetapi apakah mereka memiliki, apa yang mereka dapatkan tidak membuat mereka sukacita penuh. Banyak dari antara mereka yang tidak dapat dipuaskan. Dan survei juga membuktikan saudara, justru di negara-negara yang kaya, bahkan di negara-negara yang disebut agamanya kuat, seperti di Arab Saudi dan Timur Tengah, banyak generasi muda yang ateis, tidak percaya. Ateis itu, saudara jangan yang fokus pada PKI, itu dulu, konsep lama. Ateis modern itu adalah orang-orang yang hidup di rumah-rumah mewah, orang-orang yang berkecukupan, tapi nggak peduli lagi sama Tuhan. Ini satu sisi. Sisi yang lain, kemajuan teknologi dan kemakmuran membuat juga kemiskinan, penderitaan, orang-orang yang tidak mampu bersaing. Mereka tidak bisa bersaing untuk mencari nafkah. Mereka tidak bisa bersaing untuk mengejar kemajuan dunia ini. Akhirnya mereka terpuruk dalam kemiskinan. Mereka terpuruk dalam penderitaan. Lalu mereka berkata, kalau ada Tuhan, kenapa mesti ada penderitaan? Kalau ada Tuhan, kenapa ada kemiskinan? Kalau ada Tuhan, kenapa mesti ada kesedihan? Akhirnya mereka tidak membutuhkan Tuhan. Dengan kata lain, apapun kondisi dunia ini, selalu menimbulkan problem dan masalah bagi manusia. Sehingga Yesus datang, sebenarnya ingin memberikan sukacita yang sejati kepada saudara. Meskipun kita nggak melihatnya, tapi kita harus percaya. Amin saudara. Yang berikutnya saudara, sebenarnya satu penghiburan yang gampang dan sederhana. Ketika kita memuji Tuhan saudara, memuliakan Tuhan, kita ini bisa mengalami sukacita. Amin saudara. Ketika kita memuliakan Allah, ada sukacita yang akan mengalir dalam hidup kita. Di dalam Mazmur pasal 30 ayat 12. Aku yang meratap telah kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Kain kabungku telah kau buka. Pinggangku kau ikat dengan sukacita. Supaya jiwaku menyanyikan mazmur bagimu. Dan jangan berdiam diri, Tuhan Allahku. Untuk selama-lamanya aku mau menyanyikan syukur bagimu. Mazmur Daud katakan saudara, ketika kita dalam kondisi yang terjepit, meratap karena kepedihan saudara. Tetapi ketika kita memuji memuliakan Allah, maka kita diikat dengan sukacita. Satu masa saudara, saya mengalami kondisi yang terpuruk. Mungkin istri saya, anak saya nggak tahu. Terpuruk saya melayani di gereja besar. Tapi situasi, kondisi gereja itu sudah tidak lagi sehat. Saya melihat, aduh, saudara, akhirnya apa yang terjadi? Saya sudah jenuh pelayanan di situ. Sudah jenuh hambar, saudara. Tapi saya nggak bisa keluar dari gereja itu. Saya nggak tahu harus apa yang harus lakukan. Saya punya istri, punya anak yang harus dihidupi. Tapi sisi lain, saudara, saya sudah terpuruk. Tuhan, apa yang harus saya lakukan ini? Semuanya hambar.
Sehingga pelayanan saya bersifat rutinitas. Pelayanan saya saudara bersifat agamawi saja. Sampai suatu ketika saudara saya hadir dalam satu ibadah seperti biasa. Dan saya menutup mata saya menyanyi pujian itu dengan sungguh-sungguh di dalam penderitaan dan pergumulan saya. Tanpa terasa air mata itu keluar. Air mata itu keluar mengalir dengan derasnya, saudara. Setelah ibadah itu timbul lagi semangat, kebangkitan baru, dan pada akhirnya memang ada solusi yang terbaik. Ada saatnya kita nggak bisa ngomong, ada saatnya pikiran kita buntu, ada saatnya logika kita nggak jalan, saudara. Tapi datanglah kepada Tuhan dengan pujian dan penyembahan. Allah akan mengatakan membuka kain kabungmu, membuka segala bentuk kerumitanmu, dan sukacita itu akan mengalir dalam dirimu. Amin, saudara. Rasakan itu. Makanya saya katakan pada jemaat bertahun-tahun, kalau saudara masalah di rumah, di pekerjaan, jangan tinggalkan gereja. Saudara akan terpuruk. Datanglah dengan air mata, datanglah dengan sungguh-sungguh, Tuhan pasti memberi penghiburan. Amin, saudara. Yang ketiga, yang pertama sukacita sejati datang dari Tuhan. Yang kedua adalah saudara kita perlu percaya dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan meskipun kita nggak melihat dengan kasat mata. Tapi Tuhan, Allah itu ada dan kuasanya nyata. Yang ketiga, sukacita itu adalah buah kebenaran. Sukacita itu adalah buah kebenaran. Sukacita itu saudara bersifat internal. Perhatikan ini kita mulai masuk lebih dalam. Saudara, sukacita itu bersifat internal, pengalaman batiniah kita. Sukacita yang sejati itu bukan tempelan dari luar. Kalau ada suasana enak, kita bergirang-girang. Tapi kalau ada suasana nggak baik, kita sedih. Hampir kita terpuruk. Itu sukacita tempelan. Sukacita sejati itu bersifat internal. Pengalaman batiniah kita. Bagaimana nilai-nilai kebenaran firman Tuhan itu mengisi, mewarnai, membentuk kehidupan kita. Bagaimana nilai-nilai firman Tuhan itu, kebenaran-kebenaran firman Tuhan itu mengisi, mewarnai, membentuk hati, membentuk pikiran kita, membentuk seluruh kehidupan kita. Saudara mengalami sukacita dalam pujian penyembahan itu luar biasa. Saudara mengalami sukacita damai sejahtera ketika mendengar firman itu luar biasa. Tapi nggak boleh berhenti di situ. Kalau sukacita pujian penyembahan itu hanya sebatas euforia di gereja saja. Kalau pujian penyembahan firman itu sebatas kita dengar sukacita lalu kita nggak menghayatinya, saudara. Kita nggak mendalaminya, mentransformasi, merubah hati dan pikiran kita menjadi satu prinsip-prinsip kehidupan. Maka sukacita itu bukan sukacita yang tertanam. Bukan sukacita yang membentuk saudara. Di dalam Matius pasal 13 ayat 5 dikatakan, sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu. Benih ini berbicara benih. Benih itu jatuh di tanah yang berbatu-batu. Sebagian benih itu jatuh di tanah yang berbatu-batu. Yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh. Karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia. Dan menjadi kering karena tidak berakar. Kalau sukacita sudah sebatas di gereja, sebatas saudara mendengar firman Tuhan, pulang saudara tidak hayati, tidak menjadi nilai-nilai hidup, tidak menjadi prinsip-prinsip hidup, lalu saudara tidak praktekkan, itu seperti benih yang tumbuh di tanah batuan, yang tanahnya tipis, lalu tumbuh. Tapi ketika ada badai, ada masalah, maka akan roboh, akan hancur. Makanya saudara Tuhan katakan di dalam Matius pasal 7 ayat 24, dikatakan begini, setiap orang yang mendengar perkataanku, melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Jadi firman Tuhan itu harus menjadi nilai-nilai kehidupan
mengubah hati dan pikiran kita menjadi prinsip-prinsip hidup, lalu kita lakukan supaya kita kuat. Kita memuji menyembah Tuhan, sukacita luar biasa, itu sangat baik. Tapi nggak boleh kekristenan berhenti sampai di situ. Kekristenan nggak boleh berhenti sampai di situ. Harus kita resapi, harus kita hayati, sehingga menjadi nilai-nilai dalam pikiran, dalam hidup kita, menjadi prinsip-prinsip hidup kita. Orang kalau dalam kekristenan nggak punya prinsip yang benar dalam imannya, mudah goyah, mudah kalah, dan mudah kehilangan sukacita. Dalam Amsal pasal 10 ayat 28 dikatakan, harapan orang benar akan menjadi sukacita. Tetapi harapan orang fasik menjadi sia-sia. Yohanes pasal 8 ayat 31, 32 juga mengatakan, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kita mendengarkan firman Tuhan, kita mendapat berkat dari pujian dan firman Tuhan, dan pujian dan penyembahan. Kebenaran-kebenaran, nilai-nilai itu, saudara, itu satu kebenaran. Lalu bagaimana kebenaran itu membentuk kehidupan kita, membentuk sikap kita, membentuk pikiran kita, membentuk pola pikir kita, dan kita hidup dalam kebenaran. Alkitab katakan, kebenaran itu yang memerdekakan kamu. Konsep kebenaran firman Tuhan, nilai-nilai firman Tuhan, dan kita jalankan, itu akan membuat saudara, memerdekakan saudara. Saya pelayanan, boleh dibilang mulai kecil sekolah minggu, pelayanan mulai SMA saya ngajar sekolah minggu, ketua pemuda, sampai SMA, lalu saya sekolah Alkitab. Saudara, saya kembali lagi ke cerita awal saya. Mungkin karena trauma banyak atau apa, saya seringkali mengalami ketakutan-ketakutan. Tapi alam batinnya saya sedang gak mengerti, satu kata dalam nama saya tengking itu, saya sembuh. Tetapi trauma-trauma itu, saudara, ternyata muncul di tempat yang lain. Saya tidak bermimpi, tapi berdampak di tempat yang lain. Dampaknya apa? Ketika saya mulai SMP merasakan, kalau nilai saya jelek, selalu pusing. Kalau saya ujian nilai saya jelek, itu betul-betul stres buat saya. Gak mengalami sukacita sekali, stres berlarut-larut. Kalau saya gagal dalam hal tertentu, kalau saya berantem sama orang, membuat saudara ini tertuduh, sakit sekali. Saya menjadi minder, menjadi malu. Secara psikologis saya sakit. Secara psikologis saya sakit. Saudara, itu nggak hilang sampai saya kuliah. Sampai saya mengerti kebenaran firman Tuhan. Saya suka baca firman Tuhan, saya suka baca teologi, filsafat, studi filsafat Kristen. Sampai saya betul-betul mengerti kebenaran firman Tuhan dan kebenaran-kebenaran itu, nilai-nilai itu yang membebaskan saya dari rasa bersalah. Yang membebaskan saya dari sakit, yang membebaskan saya dari rasa pusing yang terus-menerus menuduh saya. Karena apa? Karena saya masuk lebih dalam. Jangan hanya suka khotbah-khotbah populer. Saudara harus masuk lebih dalam kebenaran firman Tuhan. Amin, saudara. Semakin saudara dalam mengerti kebenaran-kebenaran firman Tuhan, semakin saudara mengerti dengan benar apa yang Tuhan ingin sampaikan, maka kehidupan saudara itu akan kokoh. Kenapa banyak orang Kristen mudah goyah dalam hidupnya? Kenapa orang Kristen cepat kalah dalam hidupnya? Karena dia tidak mengakar. Bertumbuh sebentar tapi gak mengakar secara dalam firman Tuhan. Kebenarannya dangkal. Cepat terombang-ambingkan oleh hal-hal duniawi. Cepat kalah oleh masalah. Cepat kalah oleh kondisi. Sukacitanya cepat hilang. Gak ada prinsip hidup. Gak ada pegangan. Sudah Kristen, sudah melayani berpuluh tahun. Cepat tersinggung di gereja. Perasaannya lebih kuat daripada logikanya. Saudara, hal seperti ini sebenarnya pengaruh. Kadang-kadang saya berpikir Tuhan, biarlah kadang-kadang ya, itu kan apa namanya,
eh, apa namanya ya, idealisme yang kadang salah. Tuhan biarlah khotbah saya dalam menjadi jemaat saya sedikit, tapi mereka kuat. Tapi kan tanda kutip dalam itu kan gak harus berat, harus dibawakan dengan ringan sehingga jemaat itu mengerti dengan baik. Tapi perlu digali kebenaran itu, saudara. Perlu digali. Semakin kita mengerti kebenaran yang sejati itu, hidup kita akan semakin kuat. Amin. Saudara, mari belajar, senangi firman Tuhan. Senangi buku-buku rohani, saudara. Supaya saudara itu kuat. Menjadi Kristen yang kuat. Saudara bayangkan, saudara ya, kita enggak, ini oknum lah. Berapa waktu lalu ada seorang pendeta, saudara, melayani gereja besar, saudara, dia membunuh rekan kerjanya sendiri di lift di apartemen di Jakarta. Kita ini, bagaimana itu mungkin? Banyak orang-orang yang saudara kalau dari jauh kelihatan baik, tapi kalau kita dekat, banyak durinya. Kita syak melihatnya. Saya tidak sempurna, saya terus mau belajar. Beberapa waktu lalu saya sangat tertebelak. Saya sampaikan istri saya, kita salah bertahun-tahun. Istri saya itu orangnya hemat, saudara. Tapi gak ada orangnya nih ya, orang yang saya mau ngomong. Ada orang kerja di rumah bertahun-tahun. Sebenarnya kerja di rumah, dia ya sebagai ART. Tapi ternyata dalam sehariannya, ternyata mereka punya kerjaan banyak, sekolahan, gereja, saudara ya. Bukan seharusnya pekerjaan dia, nyapu gereja, ngepel, atur kursi. Bertahun-tahun gajinya seperti itu, sampai suatu saat ada salah satu pengurus, saudara memberi tip, karena ada acara di gereja, memberi tip kepada itu ART. Saya kaget, kenapa bertahun-tahun saya nggak pernah lakukan seperti itu. Saya merasa berdosa. Saya merasa bersalah. Dia kerja ART, sekolahan sama gereja ini kan sebenarnya bukan tanggung jawab dia. Seharusnya kita pasti kasih bonus. Ya memang dalam kondisi keuangan kan nggak betul berlebihan. Kadang-kadang saya bilang sama istri saya, sudahlah kita berjalan. Saya katakan begini saudara, jangan takut kalau saudara berseban buat gereja, pasti kita akan gunakan sebaik-baiknya. Saudara, jangan takut bahwa kita akan memperkaya diri sebagai hamba, tidak. Masih banyak kebutuhan gereja, kesejahteraan orang-orang di dalamnya. Tapi karena kondisi yang pas-pasan yang tidak mungkin. Tapi setelah sejak itu saya komitmen sama istri saya, setiap ada acara-acara gereja kasih dia. Satu dosa yang bertahun-tahun yang kami lakukan. Orang yang mengerti kebenaran, nilai-nilai kebenaran, ketika sesuatu itu datang dan itu baik, itu mudah diserap. Kenapa orang bebal? Dikasih tahu ini nggak berubah, dikasih tahu ini nggak berubah. Karena dia nggak deep dalam firman Tuhan. Kepekaan akan kebenaran itu berat buat dia. Kepekaannya itu bebal. Nggak mudah tersentuh, saudara. Nggak mudah tersentuh, nggak mudah goyah. Seperti batu yang keras. Wah ini bahaya sekali. Tapi orang yang deep dalam firman Tuhan, mengerti kebenaran firman Tuhan, dia cepat peka. Hatinya mudah luluh. Pikirannya mudah tersentuh. Ketika ada satu kebenaran yang tidak dilakukannya itu membuat dia terhentak. Kaget. Saudara, mari kita menjadi orang Kristen-Kristen yang di dalam gereja kita menyembah, memuliakan Tuhan. Mendengar firman Tuhan yang sungguh-sungguh, tapi kita terus praktekkan dalam hidup kita. Kita praktekkan, maka saudara akan seperti bangunan yang dibangun di atas batu yang kuat. Yang keempat, yang terakhir, sukacita yang ketiga itu sukacita buah kebenaran. Orang yang hidup tidak dalam kebenaran pasti merasakan takut menerus-menerus. Saya beberapa hari lalu, sebelum masuk ke 4, saya nonton YouTube, itu saudara itu dokumentasi tentang seorang diktator dari Afrika bernama Idi Amin. Kalau saudara belajar sejarah tahu, Idi Amin itu diktator yang membunuh orang ratusan ribu. Saudara, satu ketika saudara, dia itu kalau pagi-pagi bangun dengan ketakutan. Saudara percaya sekarang ini orang yang paling bangun ketakutan siapa saudara? Ada yang tahu? Siapa yang di dunia ini sekarang paling ketakutan? Presiden Rusia, saudara. Menurut saya sih saudara. Orang yang hidup dalam ketidakbenaran selalu akan diikuti oleh ketakutan. Selalu diiringi oleh apa saudara? Dibuntuti, dikejar-kejar oleh ketakutan.
Tapi orang yang hidup dalam kebenaran, dia akan mengalami sukacita. Amin, saudara. Karena dia tidak bersalah. Alkitab mengatakan dalam satu ayat lain, dikatakan di saudara, datanglah kepada Tuhan, bahasa sederhananya, datanglah kepada Tuhan dengan hati yang tidak merasa tertuduh. Gitu ya maksudnya. Kalau kamu punya kesalahan orang lain sebelum kamu ke gereja, ampuni mereka. Maksudnya apa? Tuhan ingin datang saudara tanpa hal-hal yang membuat kita dihantui oleh rasa bersalah. Matius juga pasal mengatakan, orang yang suci, berbahagialah orang yang suci hatinya. Berbahagialah orang yang suci hatinya. Maksudnya apa sih? Kita enggak semua suci sempurna. Tapi ayat ini mengatakan berbahagialah orang yang hidup dalam kebenaran. Yang terakhir, yang keempat, kurang berapa menit? Masih 4 menit ya. Yang keempat, sukacita merupakan kualitas rohani. Ini yang terakhir, saudara. Sebenarnya sukacita itu adalah kualitas rohani. Semakin saudara berkualitas dalam hal rohani, semakin saudara mengalami sukacita. Sukacita itu adalah sesuatu yang sifatnya dinamis, terus berkembang, semakin lama semakin kuat. Dengan kata lain, orang yang sungguh-sungguh mengasihi Allah, semakin cinta Tuhan, semakin takut pada Tuhan, semakin menjalankan firman Tuhan, dia hidup dalam kualitas rohani, kerohaniannya berkualitas. Maka orang-orang seperti ini akan mudah mengalami sukacita dan tidak mudah untuk kehilangan sukacita. Kualitas rohani. Semakin saudara mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, menjalankan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, saudara berkualitas dalam rohani. Jadi sukacita itu saudara pada akhirnya ditentukan oleh kualitas rohani saudara. Ini kualitas yang sejati ya, atau sukacita yang sejati ya. Kita melihat dalam Alkitab, Sadrak, Mesak, Abednego, dihadapkan pada maut dalam perapian, di dalam perapian dia bisa menari-nari. Daniel di hadapan maut singa, dia bisa menghadapi singa dengan tenang. Karena apa? Mereka memiliki kualitas rohani. Mereka takut sama Tuhan. Kita bisa melihat juga Stefanus ketika dirajam batu. Dirajam batu, dia menatap ke langit. Lalu berkata, ampunilah mereka. Dia hadapi dengan tenang. Meskipun maut harus dihadapi. Kita juga bisa melihat Yesus waktu di kayu salib. Pada akhirnya dia berkata, Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Rasul Paulus, saudara, seringkali mengalami penderitaan, seringkali mengalami masalah pergumulan dalam hidupnya. Dalam pelayanannya seringkali mengalami masalah demi masalah terus datang silih berganti. Tapi dia tidak pernah kehilangan sukacita. Dia ditekan tapi tidak hancur. Aku tahu apa itu penderitaan. Aku tahu apa itu sukacita dan senang. Lalu Paulus katakan dalam segala perkara. Apa saudara? Di dalam dia yang memberi kekuatan kepada. Amin. Kualitas rohani ini sebenarnya satu kesimpulan dari apa yang saya sampaikan kepada saudara. Apapun yang saudara katakan, kualitas rohani itu, kualitas iman saudara, kualitas kekristenan saudara, kualitas takut saudara akan Tuhan, kualitas hati dan pikiran saudara, itu menentukan sukacita yang saudara jalani. Filipi pasal 4 ayat 7, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Filipi pasal 4 ayat 9, dan yang telah kamu pelajari, dan yang telah kamu terima, dan yang telah kamu dengar, dan yang telah kamu lihat, ini berbicara kehidupan Kristen, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Amin buat firman Tuhan.